Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aram Darwis dengan NIM 2023-2010-172 dari kelas MS107 Prodi Manajemen Kampus Institut Teknologi Bisnis Nobel Indonesia. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintahan dalam pasar. Jadi kebijakan pemerintahan dalam pasar itu terbagi jadi dua, yaitu pertama surplus produsen dan konsumen, kedua kebijakan pemerintahan terhadap surplus konsumen dan produsen. Jadi kita mulai dulu dari surplus produsen dan konsumen. Jadi apa itu surplus produsen dan konsumen? Jadi surplus produsen dan konsumen merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya dari suatu proyek. Jadi surplus produsen atau kelebihan adalah jumlah bayaran yang diterima oleh penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual berupa biaya produksi atau keuntungan dari penjualan. Kesediaannya untuk menjual ditentukan oleh biaya produksi. Makin tinggi biaya produksi barang, makin kecil kesediaannya memproduksi atau menjual barang. Karena makin kecil surplus produsen, surplus konsumen, harga maksimum yang pembeli bersedia untuk membayar dikurangi harga yang ada di pasaran, selisih harga yang didapatkan dari jumlah yang dibayarkan. Manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk satu produk. Jadi apa saja yang diukur oleh surplus konsumen? Surplus konsumen mengukur beberapa besar keuntungan yang diterima oleh pembeli suatu barang dari sudut pandang suatu barang dari sudut pandang pembeli sendiri. Surplus konsumen adalah perangkat yang baik untuk mengukur kesejahteraan ekonomi jika pembuat keputusan ini ingin menghargai pilihan-pilihan konsumen. Jadi semakin rendah harganya, maka semakin besar surplus konsumen, dan semakin naik harganya, maka semakin naik surplus produsennya. Jadi saya akan masuk yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah. Jadi saya akan masuk yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen dan produsen. Jadi apa itu kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah dan negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhannya. Jadi dampak terjadinya surplus menyebabkan ketidakseimbangan pasar dalam penawaran dan permintaan produk akibat produk tidak bisa mengalir secara efisien lewat pasar. Jadi kesimpulannya adalah dengan terjadinya perubahan pajak, akibat pajak dan subsidi akan mempengaruhi keseimbangan pasar yang dapat pula berdampak pada harga pasar. Terima kasih. Jadi itulah video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.